Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ini mengenai program unggulannya yang telah viral Ustaz Firdaus. Allah mengamanahkan untuk duduk di anggota dewan. Ada 7 program ini yang saya ingin tanyakan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertama, nomor 1, program undian umroh untuk masyarakat Kampung Paropo setiap tahun selama 5 tahun. Setiap tahun selama 5 tahun. Kecamatan Panakukang Manggala. Yang kedua, mobil dinas operasional masjid di Kampung Paropo, Kecamatan Panakukang Manggala. Yang ketiga, dana bantuan UMKM, usaha mikro sebesar 500 sampai dengan 2,5 juta selama 5 tahun. Maksud saya ini, Ustaz, saya ingin bertanya, kalau dilihat ini program undian umroh untuk masyarakat Kampung Paropo, satu umroh saja itu per orang taruhlah 20 juta. Kalau 5 orang itu berarti dia 100 juta per tahun. Belum lagi mobil dinas operasional masjid di Kampung Paropo. Kalau mobil itu ya sekitar 75 hingga 100 juta rupiah. Terus dana bantuan berarti kalau habis 2,5 juta untuk UMKM berarti ini sama dengan 2,5 kali 5 sudah 10 juta, 12,5 juta. 12,5 juta tambah 100 sudah 112 tambah yang awal umroh tadi itu sekitar sudah 25 20 100 juta, jadi sekitar 250-an juta, Ustaz. Ini di 123. Poin 123 yang telah viral ini, program unggulan. Maksud saya, apakah mencakup daripada gaji yang kita bisa tahu, kita bisa ketik gaji anggota dewan itu sama dengan 35 sampai dengan 40 juta. Dan kenapa Ustaz seperti ini? Begitu berani. Iya, begitu berani kayak seperti ini. Kaget orang ini lihat pasti kalau secara matematika hitungan seperti ini. Apa dasar Ustadz melakukan seperti ini? Ustadz Firdaus melakukan seperti ini. Kenapa ada ide seperti ini? Muncul ide seperti ini, kayaknya agak tinggi nih dananya. Mohon penjelasan di nomor 1, 2, 3 itu. Karena saya hitung tadi sekitar 250 juta itu poin 1, 2, 3 untuk program umroh dan mobil dinas operasional masjid dan dana bantuan modal UMKM, usaha mikro kecil dan menengah untuk fakir miskin di Kampung Paropo. Demikian, siapa tahu teman-teman ingin melanjutkan untuk selanjutnya, silahkan, ya tafadhal masykur. Baik, selanjutnya Alhamdulillah kami sudah melihat dan membaca juga ini ada program-program pribadi ada sekitar 7 poin. Dan sini kami ingin tanyakan masalah poin yang keempat, yaitu bantuan langsung sembako atau BLS UFM bagi orang fakir miskin di Kampung Paropo dan untuk umumnya wilayah Panakukang Manggala. Yang kami tanyakan di sini, Ustaz, bagaimana cara pembagian BLS ini bagi orang-orang fakir dan miskin untuk Kampung Paropo dan umumnya untuk Panakukang Manggala. Lalu kemudian selanjutnya yang kelima, bantuan dana duka atau takziah selama 5 tahun di Kampung Paropo. Yang kami tanyakan, bagaimana cara untuk mendapatkan dana duka tersebut.
untuk Kampung Paropo dan juga pada umumnya wilayah Panokan Manggala. Demikian Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ingin tanyakan poin 6 dan 7. Poin 6, bantuan sapi kurban untuk masjid di Kampung Paropo. Apakah ini untuk wilayah Kampung Paropo saja atau Batua dan Kecamatan Panakukang Manggala? Dan yang poin ketujuh, bantuan operasional kegiatan budaya lokal Kampung Paropo. Apa maksud bantuan untuk operasional kegiatan budaya lokal Kampung Paropo? Sekian, terima kasih. Oke. Baik. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur teman-teman datang dalam rangka tabayun tentang 7 program andalan UFM Ustadz Firdaus Mali. Saya akan jelaskan satu persatu. Sekarang pertanyaannya saya rangkum saja 7 pertanyaan ini. Kenapa saya begitu berani untuk melaksanakan 7 program unggulan ini? Yang pertama, kenapa saya begitu berani kasih umroh 3 sampai 5 orang dalam 1 tahun? Artinya kalau 5 tahun itu sekitar 25 orang umroh gratis dari UFM, ya, dari tim UFM. Kemudian juga mobil operasional masjid, terkhusus masjid yang ada di Kampung Paropo, tentunya ini akan bergilir. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Juga dana bantuan modal usaha, bantuan langsung sembako, bantuan dana duka, takziah, bantuan sapi kurban, dan operasional bantuan kegiatan budaya lokal atau keagamaan. Pertama, kita jadi rahasia umum ini. Honor atau gaji anggota dewan itu 35 sampai 40 juta per bulan. Coba kita hitung, kalau anggota dewan itu 40 juta per bulan, artinya 1 tahun anggota dewan itu bisa mengumpulkan dana sekitar 480 juta. Hampir 500, iya, setengah miliar, hampir 500 juta. Ya. Kenapa Ustadz bisa tahu? Ini kan rahasia umum, ya. Jangankan DPR Kota Makassar, DPR ini sudah ketahuan, sudah ada di sosmed, ya. Oke. Insya Allah kalau dana umroh itu 20 juta, maka kalau 5 orang itu kita sekitar 100 juta. Iya, 100 juta. Dana mobil dinas itu 75 juta. Kemudian dana bantuan modal UMKM 2,5 juta. Kalau 10 orang berarti 25 juta. Itu masih totalnya masih 200 juta. 200 juta. Kalau kita hitung-hitung kotor, kalau kita hitung di 200 juta kurang 480 juta, masih ada 280 juta. Masih ada saldo, marginnya masih ada 280 juta. Itu 3 program. Nah, kemudian pembagian 500.000, 2 juta setengah dana apa? Dana UMKM, bantuan UMKM. Jadi kita berbentuk program sebagaimana yang kita jelaskan sama masyarakat. Misalnya masyarakat itu ingin mendapatkan dana ini,
berdasarkan hasil survei daripada tim bahwa ini layak mendapatkan bantuan 2,5 juta atau mungkin lebih dari 2,5 juta. Misalnya dia ingin bisnis tahu isi. Nah, nanti kita buatkan gerobak tahu isi dengan serba-serbinya semuanya. Pokoknya dia tinggal menjual. Kemudian dia akan mengembalikan dana ini sebesar 500.000 saja. Kalau misalnya dia dapat 2,5 juta, dia akan mengembalikan 500.000 saja. Dari 2 jutanya dia itu sedekah. Ya, dianggap tidak ada. Dia hanya mengembalikan 500.000. Prinsipnya begini, kami bisa atau saya bisa gratiskan, tapi kan kalau digratiskan nanti terkesan bahwa kita kasih makan gratis apa gitu, seperti itu tidak mendidik. Akhirnya kita mau ada adrenalinnya, dia ada beban, ada tanggung jawab untuk mencicil 500.000 itu, seperti itu. Jadi dikasih pinjam 2,5 juta, dia kembalinya 500.000. Itu pun berdasarkan hasil survei daripada tim UFM Ustadz Firdaus Mali itu. Ya, ada tim yang khusus menangani masalah itu. Ya, kemudian iya layak atau tidak layak tergantung surveinya tim. Dan itu kita jujur saja, kayak juga bantuan dana duka ini sekitar 1 juta. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang berduka, itu ada 1 juta untuk masyarakat. Terserah dia mau membayarkan ustadz, mau beli konsumsi, itu urusan dia. Yang jelas kita, tapi perlu diketahui bahwasanya ini berdasarkan kota, semua kota yang ada. Misalnya 1 tahun kita cuma punya kota 10, ya 10 aja, habis kota selesai, tunggu tahun depan, tahun kedua. Begitu juga pembagian UMKM, dana UMKM. Kita berdasarkan kota kita siapkan 10, berarti 2,5 juta kali 10, 25 juta. Ya, habis itu habis. Nanti tunggu tahun depannya lagi. Seperti itu. Kemudian bantuan langsung sembako, ada yang bertanya tadi, siapa itu? Bagaimana cara pembagiannya? Bantuan langsung sembako itu kita juga memiliki kota. Misalnya di gudang beras kita punya kota 25 sak 25 sak untuk 25 kilo beras. Itu kotanya ada sekitar 50 sak misalnya. Habis 50 sak selesai. Terus yang 10 kilo kita punya kota juga sekitar berapa tadi? 50 sak. Habis kotanya selesai yang 10 sak. Yang 5 kilo juga begitu, yang 5 kilo, yang 10 kilo dan 25 kilo. Dan ini tergantung tim memberikannya, itu tergantung kebutuhan masyarakat. Kalau dia keluarganya misalnya cuma 2, tidak mungkin dikasih yang 25 kilo. Pasti yang kasih 5 kilo atau 10 kilo. Tergantung. Iya, dan itu akan terdata ya oleh tim. Seperti itu Ustaz Ardi. Dan itu kita usahakan satu tahun. Kalau 1 tahun kotanya habis. Kita tunggu kota tahun depan lagi ya. Begitu juga bantuan sapi ini bergiliran. Sapinya ini 12,5 juta, mungkin hari tahun ini Masjid Taqwa, tahun depan Nurul Ma'arif, tahun depannya mungkin Babu Salam. Jadi kita gilir seperti itu. Ya, tergantung ya dana yang masuk dari total honor anggota dewan itu. Ya. Kemudian iya. Bantuan operasional kegiatan budaya lokal Kampung Paropo itu iya. Bantuan ini di Kampung Paropo ini ada namanya Mauluduk Lompoa, ada Isra Mi'raj, ada ya macam-macam kegiatan keagamaan itu ada di sini di Kampung Paropo. Ya, itu minimal ada bantuan kita minimal 2 juta ya sampai 2,5 juta itu ada bantuan dari UFM tim Ustadz Firdaus Mali tim. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tempat lain? Itu saya dalam kurung Panakukang Manggala. Jadi ini kerja-kerja tim, basis-basis kita ada di Sukaria, ada di mana? Batuaraya, ada di Toa Daeng, ada di Blok 5, ada di Blok 8, ada di Panaikang, Nipa Mall, ada di Sindrijala. Itu nanti tim-tim yang bekerja untuk itu, ya.
Tentunya kita prioritaskan kepada di mana daerah-daerah yang kita dimenangkan, UFM itu dimenangkan, maka disitulah kita pertama prioritas. Tapi jelas kalau memang Allah berikan kita kekuatan yang lebih, kita akan cover semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu. Ini perlu diketahui sama masyarakat. Ini program pribadi, ya. Program anggota dewan sesungguhnya itu adalah sebagai lembaga legislatif yang punya tupoksi. Tugas pokok dan fungsi adalah pertama legislasi, ya, anggaran dan undang-undang, ya, undang-undang. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengawas eksekutif dan yudikatif. Itu tugasnya anggota dewan. Iya. Itu tugasnya anggota dewan. Ya, kalau ini yang kita bicarakan ini 7 poin ini, 7 program unggulan, ini memang gaji anggota dewan yang akan diperbantukan untuk masyarakat Kampung Paropo dan Panakukang Manggala. Demikian. Dari yang saya tanyakan tadi, Tunggu dulu. Iya Ustaz, jadi yang saya tanyakan tadi, mengapa seperti ini? Maksudnya bagaimana jejak digital tentang ini semua? Ini kan berbentuk sosial, ini saya lihat. Sosial ini. Jejak digital Ustaz, apakah waktu kuliah bagaimana? Itu mungkin masyarakat kurang tahu bagaimana bencana alam apa dan lain-lain seperti itu. Ini kenapa muncul seperti ini? Iya, apa sebab? Oke. Iya, demikian. Ide ini muncul. Itu maksud saya tadi pertanyaan. Barakallahu fiik. Jazakallah. Oke, saya jawab. Jujur saya katakan, saya ini baru berpolitik tahun ini, 2023. Artinya selama 23 tahun saya tidak pernah berpolitik. Tidak pernah. Bahkan saya sebenarnya juga salah satu orang yang tidak terlalu suka berpolitik. Tapi melihat kenyataan fakta di lapangan macam ini, bahwasanya memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang care, yang peduli kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang termarginalkan, orang-orang susah. Jujur saya katakan Ustadz Abdul Fatih, bahwasanya kerja ini sebenarnya kerja-kerja sosial, dan kita sudah action sejak tahun 2000. Tahun 2000 Yayasan Darut Toba ini sudah berdiri, cikal bakalnya mulai dari Habibullah, Darut Toba ini. Jadi tahun 2000 itu kita sudah pelihara anak-anak sampai sekarang. Tahun 2000 kita sudah pelihara anak-anak. Saya bukan anggota dewan, saya orang susah. Tapi saya bisa, dengan izin Allah, saya bisa menghidupi anak-anak sampai sekarang. Ya. Tahun 2000, tahun 2007 kita sudah mengumrohkan orang. Bahkan kalau saya hitung-hitung 30 lebih orang umroh. Dari yayasan saya yang saya dirikan ini. Dan itu semuanya gratis semuanya. Dan bantuan ke Palestina yang berjuta-juta itu pernah kita lakukan di sini. Setiap tahun Palestina itu kita setiap tahun ada penggalangan dana untuk itu. Tidak pernah, Darut Toba ini tidak pernah ketinggalan. Gempa bumi ya di Palu, di mana-mana lah. Ya, kita semua terlibat. Jadi kerja-kerja sosial ini sejak tahun 2000, bukan sekarang karena anggota dewan, bukan. Karena kita anggota dewan, kita mau gini cari-cari muka sama masyarakat, bukan. Wallahi tidak ada. Ya, biar tidak jadi anggota dewan, saya tetap, insya Allah saya tetap berangkatkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan ini. Apalagi kalau anggota dewan. Iya, bukan saja seperti ini. Ya, apalagi anggota dewan yang punya dana yang jelas. Gajinya aja sudah 480 juta. Iya. Jadi wallahi demi Allah, saya masuk ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya istri, anak, keluarga, bukan, tetapi untuk membantu orang yang susah, itu aja. Untuk membantu masyarakat. Ya, sebagaimana saya sudah lakukan mulai tahun 2000 sampai sekarang. Iya, saya kira demikian, ya. Jadi, mudah-mudahan program unggulan ini ya bagi bisa membuat masyarakat Paropo bisa berpikir jernih, ya. Masyarakat Panakukang Manggala bisa berpikir jernih, siapa orang-orang yang harus kita titip
menjadi delegasi kita, wakil kita di DPR. Jangan sampai dia hanya datang 200.000, 300.000, datang 5 tahun sekali. Itu maaf, itu tidak bagus. Pendidikan politik buat masyarakat tidak bagus. Kasihan masyarakat. Kita hanya datang membawa uang 300.000 setiap 5 tahun. Janganlah, ya. Sudah maaf, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok disogok sama-sama masuk neraka. Sudah uangnya sedikit, neraka lagi. Ya. Jadi ini perlu edukasi pendidikan politik untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Kampung Paropo. Ayolah, ya teman-teman yang menyaksikan video ini, ya mudah-mudahan program unggulan ini bisa meringankan. Saya nggak bisa mengcover semua, tapi saya bisa meringankan beberapa atau sebagian daripada kita punya masyarakat. Tidak bisa mengcover semua, siapa saya? Ya kecuali nanti bertahap. Kalau memang Allah kasih kita kekuasaan, kewenangan, bukan kekuasaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzimu mimman tasya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memberikan kekuasaan itu, kewenangan itu kepada siapa saja yang Dia inginkan, dan Allah mencabut kewenangan itu dari siapa saja yang Dia inginkan. Dia muliakan orang yang Dia inginkan dan Dia hinakan orang. Jadi memang ya sekarang program ini sudah insyaallah akan sampai, bahkan sudah sampai di masyarakat Paropo dan di mana-mana. Sudah sampai di telinga mereka, di mata mereka. Mereka sudah tahu program Ustadz Firdaus Mali UFM, ya. Tim bekerja di lapangan sudah 1 tahun. Sekarang terserah, ya. Saya mau dilanjutkan ini program umroh ini, mau dilanjutkan program sembako ini, yang bukan 5 tahun sekali tapi setiap bulan, ya. Setiap bulan itu kita punya kota untuk untuk sembako beras, ya. Setiap bulan ada kota, Pak, sih, setiap bulan ada kota. Kalau umroh kan setiap tahun ada kota, ya. Seperti juga sapi kurban setiap tahun ada kota. Apalagi yang setiap tahun ada kota, UMKM juga setiap bulan ada kota, insyaallah. Ustaz mau bertanya lagi, apakah itu program seperti UMKM ataupun bantuan sembako itu sudah atau bergilir atau sudah telah ditentukan dan itu terus misalnya 1 sampai 20 orang, 1 sampai 10 orang, itu terus atau bergilir? Saya begini, tentunya kita lebih dahulukan orang-orang yang susah, ya, orang-orang yang tidak mampu. Dan kalau misalnya teman-teman yang sudah, cobalah berbagi dengan yang lain supaya mereka semuanya merasakan, ya. Kampung ini merasakan semua, bukan cuma kita saja, ya. Tapi kalau saya bisa usul, ya berikan teman-teman saudara-saudara yang belum, siapa lagi yang belum, siapa lagi, begitulah berkelanjutan sampai 5 tahun, iya. Dan itu saya serahkan sama tim yang menilai. Siapa tahu juga kasihan, misalnya memang setiap bulan dia tidak punya pekerjaan, ya, itu perlu dibantu. Dia tidak punya penghasilan, ya itu harus dibantu, ya. Sampai dia menemukan pekerjaan yang bagus yang bisa membiayai dirinya. Saya kira demikian, ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai ke masyarakat. Intinya adalah saya tidak akan bisa menjalankan program 7 ini kalau bukan saya duduk di dewan. Mungkin saya bisa jalankan sebagian saja, sekemampuan saya saja, walaupun bukan di dewan, ya, karena rezeki itu dari mana-mana saja. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Fatih, Ustadz Ardi, Ustadz Abdul Rahman. Insyaallah kita berjumpa yang kurang lebih 14 hari lagi kita akan mencoblos di TPS. Satu yang saya titipkan kepada teman-teman semua, pilih pemimpin yang soleh, yang baik, yang kita rekam jejaknya sudah jelas, ya, baik presiden maupun anggota dewan. Presiden kita sudah tahu pasti, Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Caleg untuk kota kita sudah ditahu, insyaallah adalah Ustadz Firdaus Mali. Kemudian caleg DPD kita juga sudah ditahu, ya, Haji Tamsil Lindrung. Kemudian juga caleg provinsinya. Kalau provinsinya
cari saja partai umat ke atas, ya, provinsi dan DPR RI dan sebagainya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi